Hai guys, hari ini gue mau unboxing self-filling haul yang tadi gue beli di mall. Tadi gue beli kopi pakai tumbler baru ini, gila, gemes banget. Dan yang paling gue tunggu-tunggu nih, gue baru aja beli casing iPhone baru. Akhirnya gue udah gak FOMO lagi sekarang. Kalian suka ngerasa gak sih kalau tiap bulan gaji cuma numpang lewat? Niatnya pengen healing tipis-tipis, malah jadi saldo yang tipis. Bukannya nggak boleh menghibur atau ngasih reward untuk diri sendiri, tapi yang penting semua kebutuhan utama kamu sudah terpenuhi. Dan intinya nggak boleh berlebihan, ngerem dikit boleh lah. Nah, sebenarnya yang ideal kalau kita self-reward itu sesuai dengan cara budgeting kita, supaya cash flow kita nggak berantakan. Sini deh, aku kasih tahu cara agar budget kalian bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih rewarding dan berpotensi cuan. Hayo ngaku, siapa yang tiap hari suka dikit-dikit self-reward? Alih-alih dapat reward, boncos iya. Pengeluaran kecil-kecil kayak gini gak kerasa tiba-tiba mungkin aja 5 juta per bulan loh. Kata James Clear, penulis buku Atomic Habit, a slight change in your daily habits can guide your life to a very different destination. Yang artinya perubahan kecil dalam kebiasaan rutin bisa menuntun kehidupan kita ke tujuan yang berbeda. Nah, kalau di dunia investasi sendiri, ada nggak sih kebiasaan rutin yang bisa kita lakukan? Pastinya, ada nih satu strategi kebiasaan rutin di dunia investasi yang berpotensi bikin kita cuan. Namanya Dollar Cost Averaging. Dollar Cost Averaging atau DCA adalah strategi di mana kamu menginvestasikan jumlah uang yang sama setiap bulannya. Intinya, strategi ini mirip seperti menabung aset secara rutin terlepas dari pergerakan harganya. DCA dapat membantu kamu menghadapi market yang tidak dapat diprediksi saat berinvestasi. Kamu mungkin membeli unit lebih banyak saat harga turun dan lebih sedikit saat harga naik. Terus di peluang ada fitur buat nerapin strategi DCA nggak ya? Ada dong, kenalan sama Recurring Buy. Melalui fitur Recurring Buy ini, Sobat Cuan dapat melancarkan strategi investasi Dollar Cost Averaging atau DCA tanpa harus repot-repot nentuin waktu yang tepat untuk berinvestasi. Kuncinya cuma disiplin. Ini cocok banget buat investor yang nggak ada waktu untuk cek kondisi pasar setiap hari. Nah, buat kamu yang pengen memanfaatkan fitur Recurring Buy, yuk buka aplikasi peluang dulu. Pertama, pilih aset yang ingin kamu beli. Ingat, pelajari terlebih dahulu ya aset tersebut, pahami resiko dan ketahui juga potensi untung ruginya. Lalu, klik Recurring Buy yang terletak di bawah grafik harga aset tersebut. Kemudian, pilih rencana investasi rutinmu. Nah, kamu harus memasukkan jumlah tetap untuk investasimu dan pilih periode investasi rutin yang kamu inginkan. Misalnya, harian, mingguan, atau bulanan. Pastikan juga saldo kamu cukup saat melakukan transaksi. Biar lebih clear, Recurring Buy bermanfaat untuk memudahkan pengguna peluang berinvestasi dengan rutin dan menerapkan strategi DCA. Ini mungkin menekan average cost lebih rendah dan meminimalisir kerugian ketika market sedang bearish. Oke, coba kita terapin langsung ya. Misalnya kamu sudah bertekad akan rutin DCA 5 juta rupiah atau setara 312,5 US dollars per bulan sampai 1 tahun ke depan. Gue akan ngurangin ngopi, nggak usah terlalu sering boros buat healing, nongkrong, dan sebagainya. Contoh nih ya, kita berinvestasi dengan fitur Recurring Buy di saham Domino's Pizza sejak bulan Oktober tahun 2022 atau tahun lalu. Harga per unitnya saat itu sekitar 353,41 US dollars. Setiap bulan kita disiplin DCA 312,5 US dollars, walaupun cost per unitnya fluktuatif dan bergerak. Bulan Desember 2022, harga per unitnya naik 354,47 US dollars. Januari turun 346,24 US dollars. Februari terjun bebas di 292,53 US dollars. Maret naik dikit. Overall setahun banyak turunnya. Tapi karena kita rutin investasi di budget yang sama sampai setahun, jadi nggak perlu worry deh. Di akhir periode, kita mendapatkan average unit cost 342,3 US dollars dan harga jual setelah kita hold aset selama setahun 342,8 US dollars. Jumlah yang sudah kita investasikan 3.750 US dollars. Nah, tapi total value saat dijual 3.754,4 US dollars. Walaupun kondisi pasar sedang bearish, kita masih punya potensi cuan 0,12%. Dalam setahun, harga emiten tertentu pasti punya titik terendah. Jadi saat pasar sedang bearish seperti ini, DCA bisa meminimalisir kerugian dan potensi cuan tetap masih ada. Ini sih strategi investasi paling mantap di saat pasar sedang bearish.
Dan bakalan lebih asik lagi kalau kita recurring buy sekaligus diversifikasi aset, mulai dari saham, kripto, bahkan emas. Bayangin aja kalau kita rutin menabung di aset-aset ini, potensi cuan jadi lebih maksimal dibanding hanya menyisihkan uang atau menabung biasa. Tapi perlu diingat ya Sobat Cuan, walaupun DCA relatif lebih nggak bikin deg-degan, tetapi sesekali harus terus dipantau ya kinerja portofolio kita, supaya tetap berjalan ke arah tujuan finansial kita. Nah, sekarang udah siap kan untuk ubah kebiasaan yang dikit-dikit self-reward ke kebiasaan rutin yang beneran rewarding? Yuk cobain pakai recurring buy di Peluang.